pengalaman saya di Malaysia itu sebenarnya terkadang menyebabkan orang terlambat ini hanya karena pengurusan manajemen. Artinya terserah kepada rektornya, karena rektornya jadi orang yang mau jadi. Tapi di sini alhamdulillah rektor kita terbuka, siapa yang memang ada yang bisa mampu silakan terbuka. Di sini belum ada saya dengar universitas kita, institut kita yang sedikit ini. Yang kami rasakan dulu di Malaysia itu Pak Rektor itu agak memilih lah ya, memilih. Dan kita mesti bermohon, jangan tunggu Pak Rektor yang mengatakan kamu bermohon lah, ya kita yang bermohon. Artinya kita berusaha ya supaya bisa bersyarat untuk bermohon. Jangan tunggu atasan ya, karena rektor itu tidak diberi, tapi harus diminta. Ya, sama dengan mahasiswa yang tadi menyebutkan tentang peran mahasiswa itu. Mahasiswa itu dalam bahasa Arab thalib, artinya penuntut. Ya, di Malaysia itu masih namanya penuntut, jarang menggunakan mahasiswa. Penuntut artinya kita mahasiswa yang mencari ilmu, ya, bukan menyalahkan dosen. Dosen itu hanya fasilitator, ya, hanya fasilitator sebenarnya. Itu kedudukannya. Ya, kalau kita kembali kepada asalnya, di Jamiah Azhar seperti itu, termasuk Jamiah yang paling tua di dalam Islam ini. Ya, jadi saya kira itu yang perlu kita tahu sebagai mahasiswa. Bagaimana ini dosennya malas, dosennya kamu yang menuntut. Ya, kamu yang menuntut, ada dosen masuk ke perpustakaan, ya, baca buku, mengkaji buku. Nanti setelah datang tanya bagaimana ini. Nah, itu yang sebaiknya. Ya, yang sebaiknya kita lakukan sebagai seorang mahasiswa yang inginkan pengetahuan, karena status kita thalib, thalib atau perempuan thalibah, atau jamaknya thalabah. Ya, thalabah itu ya mahasiswa-mahasiswa. Kalau sudah thalabah itu maknanya penuntut, jadi kita harus menuntut. Ya, bukan menuntut itu artinya mencari. Ya, bukan cari dosen, bukan. Ya, dosen itu statusnya fasilitator saja untuk memberikan bimbingan-bimbingan. Itu yang saya paham. Ya, termasuk saya waktu di Malaysia begitu. Kita tidak, malah kalau kita tidak datang mengajar, ya mahasiswa lebih suka pergi ke perpustakaan, karena memang kita saudarakan, kamu harus baca buku ini, kamu harus baca buku ini. Nah, jadi mereka datang, ya, setelah kita bincang, ya, maka langsung kita bincang tentang isi buku tersebut. Itu sedikit. Terus seterusnya tadi ya, sebenarnya istilah wasatiyah ini bukan lagi satu pemikiran, bukan lagi paradigma, tetapi dia adalah karakter. Terutama kalau dikaitkan dengan umat Islam. Saya katakan tadi, kalau kita bicara tentang wasatiyatul ummah, moderasi umat Islam ini, itu sudah karakter itu. Ya, bukan lagi paradigma. Yang paradigma mungkin kita boleh sebut ya, cara beragama kita. Ya, cara beragama, cara pandang ya, terhadap masyarakat, itu mungkin paradigma, tapi ini sudah menjadi karakter. Tadi hanya dipelajari, ya, termasuk yang dari perempuan tadi ini, ya, tidak perlu sebenarnya terlalu dipertikaikan, diseminarkan. Yang perlu diseminarkan ini bagaimana caranya umat Islam yang wasati ini bisa menjadi contoh kepada umat-umat lain itu. Tapi kalau wasatiyahnya nggak perlu lagi, itu sudah tegas, sudah jelas. Ya, jadi saya pun bingung juga ya, kok di Indonesia masih dipertengkarkan lagi masuk di dalam area muktamar apa yang dimaksud wasatiyah, ya, moderasi dan sebagainya, ya, mendorong masyarakat supaya mereka berpaham moderasi Islam. Sudah jelas itu. Ya, yang perlu sekarang adalah moderasi beragama.